makan suap. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu simbol apa itu? Nah, kami kan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu memang dikutuk, terkutuk di kayu salib. Itu berarti Anda percaya simbol setan. Kami tidak percaya simbol setan terkutuk. Barusan saya katakan kepada saudara, dalil dalam Bible Anda mengatakan Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi mulia atau menjadi kutuk? Jawab. Iya, memang dengan kutuk, tapi bukan iya, berarti. bagus. Loh, sekarang kamu yang berpikir aneh. Kalau orang sekarang saya tanya sama makhluk. Sekarang saya tanya sama dengarin. Saudara. Ini pertanyaan, habis itu Anda ngomong. Pertanyaan saya, Anda jawab, Anda ngomong selama 4 hari 4 malam. Makhluk pertama yang mendapatkan kutuk dari Tuhan itu siapa? Jawab. Kamu lari kemana-mana sekarang. Saya hanya ingin membuat Anda itu lurus. Yang disebut kutuk itu adalah simbol setan. Makhluk pertama yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Jawab. Kamu jangan lari ke Taman Eden dulu. Saya bertanya, makhluk pertama yang kena kutuk oleh Tuhan di Gan Eden itu siapa? Jawab. Anda mengatakan kutuk itu bukan simbol setan, bukan? Sekarang jawab sama saya. Siapa yang dikutuki pertama kali di Gan Eden? Di situ ada iblis, di situ ada. Dengerin dulu, jangan langsung foto. Di situ ada iblis, di situ ada Adam, di situ ada Hawa. Yang saya tanya apa? Saya tidak tanya siapa aja yang ada di Gan Eden. Yang saya tanya, siapa makhluk pertama yang kena kutuk di hadapan Tuhan? Lalu kenapa kamu berpikir bahwa orang iblis pertama yang dikutuk saya itu, berkata yang tergantung di leher kamu itu salib, Cak Ayu. Salib itu lambang kutuk, Cak Ayu. Ayo. Dengan dasar apa kamu? Dengan dasar apa? Dengan dasar apa pula kau bertanya sama aku? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang, gantung di tiang salib. Tidak ada. Ulangan 21. Dengar, Ulangan 21. Anda baca nomor 22 sampai 23. Apabila ada pelaku dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Siapa yang kutuk dia? Siapa yang kutuk yang mengutuk Yesus di atas tiang salib? Siapa yang mengutuk dia? Dia turun ke tanah enggak? Tuhan. Justru karena itu alhamdulillah kau sudah mengakui. Apa kata Ulangan 21? Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang menyentuh itu tanah kan? Tapi mayatnya menyentuh tanah kan? Mayatnya menyentuh tanah kan? Dengerin, gantian ngomong. Kamu jangan kayak berbocor, gantian ngomong. Buktinya silakan, kan Yesus. Ya, buktinya Yesus itu menyentuh tanah kan. Kalau kamu membangun narasi bahwa di mana mayatnya Yesus menyentuh tanah pada sebelum Sabat, di mana? Tunjukkan kepada saya. Ingat ya, Yusuf Arimatea dan dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus dan 2 Maria secara diam-diam minta kepada Pilatus. Pilatus, ya paman, minta jenazah Tuhan kami dong. Kami mau kuburkan. Sebelum Sabat datang, mereka sudah mengambil jasad Yesus dan memasukkannya ke dalam goa milik Arimatea. Lu mau apa? Berarti dia itu makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21-23. Sebab jenazah orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyang. Tapi buktinya dia menyentuh tanah kan? Mayatnya menyentuh tanah. Itu artinya dia diturunkan. Dengarkan dalilnya. Harus kau turunkan sebelum Sabat. Kita nggak bicara masalah waktu Jumat, tapi bicara di situ tertulis. Iya, tertulis. Anda tidak berbicara mengenai waktu, tapi tertulis. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Dengar, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Betul. Apa yang berarti yang dikutuk, berarti yang digantung ini makhluk terkutuk atau tidak? Yesus itu terkutuk. Bagus. Oke. Tapi kamu bantu saya tepuk tangan, teman-teman di bawah. Bantu saya tepuk tangan di bawah. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda sudah mengakui sembahan Anda adalah makhluk terkutuk, berarti dengan kata lain, salib itu simbol apa?
penderitaan. Kan kamu yang membangun narasi, kan kamu yang membangun. Dengerin, cuma kasih kesempatan orang supaya kelihatan kalau sudah kamu kejepit begonya. pintu, ini mulutmu kemana-mana, simbol penderitaan. Enak kali kau ngomong. Tidak ada simbol penderitaan. Salib itu simbol kutuk dari siapa? Simbol kutuk dari siapa? Dari Tuhan kepada siapa? Kepada iblis. Enak kali kau ngomong. Nenek Lampir gantian ngomong. Nah persis, gantian ngomong supaya kamu bisa tahu kan, kamu itu bego apa enggak. Sekarang kamu Gantian sudah ngomong. mengakui orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya kan, nggak lihat ya tulisan Paulus. Berarti kau menyembah siapa? Kau menyembah Tuhan atau kau menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Saya menyembah manusia bernama Yesus. Manusia yang mati dikutuk, betul? Di kayu salib ya. Dikutuk oleh Siapa yang mengutuk? Tuhan yang mengutuknya. Kan Bahlul. pikiranmu. Kan pikiranmu yang bilang itu. Dalil Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca, makanya belajar. Apa Belajar mayat? dong. Itu dalam Belajar ulangan. dong. Dengerin Belajar. ulangan yang lu bilang Hei. itu mayatnya tidak menyentuh tanah, tetapi Yesus menyentuh tanah, nggak masuk. Tidak ada hubungannya dengan itu. Dengarkan, Nah, dengarkan. kan kamu yang membangun narasi. seperti Nenek Lampir. Dengar. Nenek Saya Lampir. tanya sama Gantian. Kutanya Nenek sama Lampir gantian. Nenek Lampir Kutanya gantian. samamu. Yesus Lampir gantian. diturunkan dari pohon jam berapa? Jam berapa Yesus diturunkan dari pohon? Jam berapa? Ayo. Kamu menderita cucuku. Datanglah kepadaku. Bawalah ayam hitam dan beberapa telur saja. Aku akan luruskan akalmu. Sudah berapa tahun kamu menyembah makhluk terkutuk, kawan? Hah? Saatnya kau sadar. Saatnya kau lurus. Hei, Itu sombong. bukankah di dalam kitabmu sendiri tertulis, oleh sebab itu ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas pohon. Ayo, kamu menyembah makhluk terkutuk. Bisa kita Betul? bicara, bisa kita bicara. Ini kayaknya dipakai aja semua ini si semua ini. Silakan bela diri Anda tapi dengan dalil. Oke? Kita berbicara dalil, Bung. Kita berbicara mengenai kebenaran, Bung. Bukan berbicara mengenai egosentris atau ego beragama. Bicara dalil. Saya katakan orang Kristen menyembah makhluk terkutuk. Selesai. Omong kosong kamu. Emang kosong, berarti kitabmu itu bakar raja karena kitabmu yang mengatakan itu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas pohon. Dah, selesai. Lu mau apa sekarang? Ada itu terkutuklah Yesus. Mana ada kalimat itu, Bang? Terkutuklah Yesus yang Galatia 3 nomor 13. Kau aja yang bilang-bilang itu. Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Yang lain diam, yang lain diam. Yang lain diam, tahan napas, pegangan, ambil tisu, minum air panas yang mendidih. Tolong tunjukkan, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Saya diam, silakan. Di atas pohon sih digantung Tuhan Yesus. Hei, Setan kau itu. di situ bahasa Yunaninya apa? Original tag-nya pohon itu. Subaidah, original teksnya mengatakan sulon. Sulon itu artinya apa? Pohon. Salib itu bahasa yang dirampok oleh Kristen masuk ke dalam Bible. Salib itu bahasa Quran, Cak Ayu. Arti yang sesungguhnya sulon itu pohon. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Makanya belajar, saya ingin meluruskan kalian, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Sekarang tahun 2025, saatnya cerdas. Jangan hidup. Oke, saya ikut. Silakan Jadi tunjukkan. Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Jawab saya. Bisa juga saya tanya juga dulu. Enggak, jawab saya dulu. Akui dulu. Siapa yang bisa juga saya bertanya dulu lah. Tanya dulu samamu. Saya mau nanya juga. Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Tuhanmu kan? Bukan. Tuhanmu kan? Bukan. Lalu siapa? Bukan. Kalau di atas pohon bukan. Tapi kalau di kayu salib, Tuhan saya yang mati. Itu namanya bahlul. Salib itu bahasa Arab. Jangan kau giring opini, bro. Kutanya samamu. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan kau ini. Kami Kristen. Kutanya dulu, kawan. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan dimit. Salib itu bahasa Arab artinya apa?
Salib itu diturunkan. bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arab. Jangan dibawa-bawa salib itu kan yang kami. Sudah saatnya kalian berhenti membohongi manusia. Bukan Nggak membohongi boleh. kami, Bang. Kalian tidak punya hak Ya. menggunakan Saya kata tanya- salib yang ada sulon. Sulon Saya itu sudah pohon jawab. Saya sudah atau jawab. kayu. Ya. Saya tidak mengakui. Kan itu hak saya kan, Bang Juma. Itu kan hak saya. Berarti Anda ingin mengatakan hak saya kan hak untuk saya. menipu. Hak Itu saya kan hak menipu saya gitu. kan menipu. Hak Anda untuk menipu. Itu kan Gantian begini Bang dong. Juma. Hak Begini, Bang Anda Juma. untuk menipu gitu. Tergantung kepercayaan kami. Ya, Jangan kepercayaanmu kau itu giring nipu, kami di opinimu, berarti. bro. Berarti Ya, kepercayaanmu jangan kau giring nipu. kami di bahasamu. Berarti jangan kau giring betul lah kami. kalian itu adalah keturunan setan. Betul berarti. Ah, Kamu diam dulu, cuma gantian ngomong dong. Enggak, saya hanya bertanya, salib itu bahasa apa? Iya, kamu diam biar saya jawab. Silakan. Salib Oke. adalah Kamu diam dulu, jangan tanya. Kan kamu Iya. dari tadi udah bertanya. Kamu diam dong. kan kamu keberatan saya katakan Tuhan kamu terkutuk di atas pohon. Saya tidak keberatan. Oh, Apa berarti yang kamu sudah katakan? akui bahwa Tuhanmu mati tergantung di pohon. Iya. Oke, sudah. Yes, Alhamdulillah. ya, Saudara oke, Papa oke. diam ya, Saudara Papa diam. Anda masih lebih mengutamakan emosi daripada otak. Nah, sekarang pertanyaan saya, betulkah bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk di atas pohon? Ya. Bagus. Terus apa Berarti yang masalah kamu dalam penyembah? pikiranmu? Manusia. Berarti kamu penyembah makhluk terkutuk. Saya penyembah makhluk terkutuk. Kamu yang mau berpikir makhluk terkutuk Yesus itu. Saat katakan dengerin Juma, jangan ketawa. Dengerin Tadi Juma. kamu sudah mengakui, maka pada saat kau mengaku itu, endingnya kemudian adalah Anda menyembah makhluk terkutuk yang Saya tergantung di atas pohon. Dah selesai. Saya mengakui saya menyembah makhluk namanya Yesus, Terkutuk, dan makhluk terkutuk di pohon, yang dipajang itu terkutuk di pohon. terkutuk di pohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin. Masya Allah, Oke? Masya Allah. Dengerin. Allahu Akbar. Dengerin. Allahu Akbar. Dengerin. Masya Dengerin. Allah. Para Dengerin. kali nih hotel ini mengaku Dengerin. Dengerin. Masya Allah, Masya Allah. Wa iya douna illa Begitu, syaitan Mak, marida. begitu. Yang mereka Alkitab- sembah Alkitab- adalah Teman-teman semua ya, berkat Bang Juma, Hoten ini mengakui Tuhannya terkutuk di atas pohon. Jadi dia mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Kita lanjut lagi. Tidak ke arah situ, maka kamu sama dengan iblis, mengutip perkataan kalau firman Tuhan. dia bukan iblis, lalu siapa dia yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas salib? Siapa dia? Kalau kamu berpikir bahwa yang mati di kayu salib itu adalah iblis, bagaimana manusia menyalibkan roh? Loh, kok roh pula? Kan kamu yang bilang bahwa mati yang terkutuk itu adalah iblis. Oke, dengarkan saya pelan-pelan. Iblis itu roh apa manusia? Dengarkan saya pelan-pelan. Enggak, Dengarkan oke. saya pelan-pelan. Oke. Dengarkan. Saya akan jawab. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang dimaksud iblis di sini? Yudas. Pertanyaan saya, Yudas itu makhluk roh? Kenapa Yesus mengatakan Yudas iblis? Ayo. Yudas mengkhianat. Waduh, Bang Juma dikena lagi ditombak. Res, terusin res. Sambil nunggu banyak. Aduh, Corona udah jauh banget itu levelnya, ilmunya. Gini aja ya, kalau gua pengen tahu lebih jauh. Jadi dalam Kristen itu iblis itu roh dia. Siapa namanya itu? Jekup. Ingatnya Jekup. Wah, gunjang dia, oleng dia. Mau syahadat aja? Dia salut gua buat ini Hoten yang satu ini, dia akui loh bahwa dia menyembah Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Jujur ini. Banyak nongol lagi bangkit di menit ketiga. Lanjut. Mantap. Ya, jadi Corona gimana? udah oleng dia. Diem. Apa yang akan Anda perjuangkan dengan akidah Anda ini? Coba. Apa? Anda sudah mengakui Anda
yang di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk dan Anda sembah. Muncul pertanyaan, makhluk terkutuk di hadapan Tuhan itu siapa? Sementara Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Tapi siapa? Dari Dia yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur? Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, itu siapa itu yang keluar dari kubur? Kata Yesus. Menurut Yesus yang keluar dari kubur itu siapa? Jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur berdasarkan Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Siapa yang mau menggiring anak Adam ke neraka? Siapa? Siapa yang mengikuti? Iblis. Siapa yang mengikuti itu? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22 23. Kristen semuanya diusir masuk ke neraka. Siapa yang ngusir? Yesus. Kenapa? Karena telah mengikuti makhluk yang mengaku Yesus yang sebenarnya bukan Yesus. Sederhana bukan? Otak Anda digodok sama dia. Otak Anda itu dipermak oleh dia. Otak Anda itu dimatikan oleh dia. Sampai Anda percaya saja kepada dia. Masuk akal enggak Tuhan turun ke bumi jadi makhluk terkutuk? Masuk akal enggak Anda menyembah kepada makhluk terkutuk? Masuk akal tidak Anda menggunakan salib itu sebagai simbol agama? Sedangkan salib itu adalah simbol yang dilakukan kemudian terhadap orang yang dikutuk, Al-Quran maupun Bible. Coba saya bacakan kepada saudara dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait ini? Allah menyatakan bahwa yang dihukum salib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafa aw yunfau minal ard. Dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Jelas itu. Orang yang disalib adalah orang yang memerangi Tuhan dan orang yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan Paulus pun mengatakan itu. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, sesuai dengan Ulangan 21 nomor 22 23, bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Tuhan. Apabila engkau menghukum mati orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam. Sebab orang yang mati terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, coba, yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang Tuhanmu kepadamu. Ayo. Makanya orang yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, adalah anak-anak setan. Jadi yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak genderuwo. Makanya kalian, kenapa Anda nggak menggunakan otak? Sedikit aja. Kalian masuk ke gereja, siapa yang perintahkan? Bang Zuma, udah nyampe kah? Belum lagi. Kalian menyembah Yesus, siapa yang perintahkan? Tadi saya lihat abang kalian ngomong aja babi, siapa yang perintahkan? Ya. Kalian merasulkan Paulus, siapa yang merintahkan? Kasih dulu kami kesempatan lah ngomong. Ayo udah, silakan Anda bicara. 4 hari 4 malam, silakan. Waktunya, yang lain diam. Silakan Anda berbicara 4 hari 4 malam. Silakan. Ini bukan namanya diskusi kalau kayak gitu, Bang. Kalau Abang borong semua waktunya. Bisa kan? Ayo bicara, siapa yang terkutuk? Ya, jadi saya balas sama Bang Zuma ini. Jadi kalau Abang bilang tadi kalau Abang si Jacob ini bersetuju dengan Abang, tapi menurut saya tidak setuju, Bang. Oke? Maupun apa dalil Abang, saya nggak setuju.
Jadi udah ya, kayak gitu aja, saya tidak setuju. Ya, menurut iman saya nggak setuju. Ya, kemudian saya juga bertanya sama abang, saya balik bertanya juga, ya, tolong juga dijelaskan ini bang, sama kami, biar kita imbang ya. Kalau memang Bang Zuma ini hebat masalah. Alasan Anda nggak setuju apa dulu? Saya menurut doktrin kepercayaan saya Ya setuju. berdasarkan data dong, jangan doktrin Nah, data. ada datanya karena saya pengikut Kristus, bukan ini. Ya, kan Jadi kamu mau kan bantah, aman. kamu mau bantah Itu kalau kan P3 hak nomor saya. 13. Hak saya sebagai Kristen, saya nggak setuju. Kan siapa yang bisa nyalain saya? Enggak kan? Nggak nyalain Itu kan kamu, data tergantung saya, Bible yang kan? nyalain kamu. Jadi kalau memang saya nggak setuju, kayak mana? Berarti kau melawan saya- Bible. Berarti kau melawan Bible. Jadi saya mau nanya juga. Pak Yani Oten ini teman-teman, dia lawan Bible-nya sendiri. Dia Anda membantah kitab Anda sendiri. Dikasih waktu 4 hari 4 malam. Ngomongnya, saya nggak setuju, itu aja. Halo. Cuman itu. Oke, kamu diam bentar Juma ya. Kasih kesempatan Iya. saya ngomong. Ya, silakan. Oke, saya orang yang setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi kamu mempelintirnya. Saya ingat dengan kejadian waktu iblis menggoda Hawa. Dia menggunakan firman Tuhan. Iblis itu tentulah Tuhan berfirman. Iblis mengutip perkataan Tuhan. Sama seperti kamu mengutip ayat Alkitab, kemudian kamu pelintir. Banyak persamaanmu dengan iblis. Dengan Coba Anda meluruskan tunjukkan niatmu. kepada saya firman Tuhan yang dipakai oleh iblis saat menyesatkan Hawa itu yang mana? Silakan. Silakan. Buka dalam Kejadian 3. Nomor berapa? Ke perpustakaan dulu. Silakan. Ayo kawan, semangat kawan belajarnya, semangat. Yuk. 2025 kalian harus diluruskan. Ayo. Jangan mau ketipu terus. Silakan. Ayo kawan. Justru iblisnya bertentangan, bukan malah mengambil firman Tuhan. Bertentangan ketika Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakannya, engkau mati hari itu juga. Iblis mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertentangan, bukan mengutip perkataan Tuhan. Berbeda di dalam cerita Matius 4. Gitu my bro. Ke perpustakaan lama kali. Baliklah kawan. Shh. Saudara papa masih mau bicara 4 jam, minta waktu tak kasih 4 hari 4 malam, tapi ngomongnya Udah saya jawab bang, saya nggak setuju dengan ya, hanya itu aja ya. Kau bilang nggak Bang. setuju, cuman kata-kata itu. Iya, itu kan tergantung kepercayaan saya. Alamak, berarti Karena kamu ngapain membantah dilarang Bible. saya. Jadi saya mau tanya juga sama abang, tolong dijelaskan dulu itulah. Apa itu surat Tarmiji 1375 itu? Surat Tarmizi. Surat Ya, Tarmizi. Mana ada surat Tarmizi? Apalagi ini teman-teman. Inilah kalau yang di dalam hati ini cuma ada setan. Mana ada surat Tarmizi? Perpustakaan juga yang aku buat kau kan nanti lama-lama. Cuma gantian dong ngomong. Tadi kan saya belum selesai ngomong. Ya kamu nggak ngomong, kamu hanya ke perpustakaan. Nah, Kejadian 3 ayat 1, di situ iblis mengutip perkataan Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Perkataan itu memang dilontarkan Allah kepada Adam dan Hawa. Kamu jangan makan buah itu. Kemudian iblis mengutip perkataan itu. Tentulah Allah berfirman. Artinya iblis mengutip firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kayak kamu. Dia Cuman mengatakan kamu apa? pelintir. Ini jangan kamu makan buahnya. Itu firman Tuhan bukan? Yes, itu firman Tuhan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman jangan kamu makan, atau raba buah itu nanti kamu mati.
Tetapi iblisnya mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertentangan. Bertentangan bukan? Nah, Anda sudah benar mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Itu Anda tidak bertentangan. Yang payah ini si Papa. Dia bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Kan lucu. Berarti si Papa ini otaknya masih berfungsi sedikit. Kalau si John ini udah mati. Mati akal dia. Si Papa masih melawan kata-kata iblis yang ada di dalam Bible. Masih melawan imannya sendiri. Kapan Anda tidak melawan iman Anda akan jadi pengikut setan sejati. Sama seperti John ini pengikut setan sejati. Dia mengakui, aku penyembah makhluk terkutuk yang dikutuk di atas pohon. Diakui. Berarti penyembah setan, dia pemuja setan. Kalau saudara Papa ini juga penyembah setan, tetapi ada kemungkinan dia masih bisa disembuhkan. Kan gitu. Kalau si John ini udah selesai, darah daging sudah dia ini. Penyembah setan beliau ini. John penyembah makhluk terkutuk yang ada di atas pohon. Saya bukan penyembah setan. Itu hanya menurut apamu aja, itu hanya menurut tafsiranmu aja itu. Saudara, itu bukan tafsiran tertulis, dan Paulus sering menggaungkan Yesus mati untuk Kristen. Yesus mati untuk Kristen. Kamu kenapa mati secara apa? Juma, mati secara apa? Kita dulu. Mati secara terhormat atau mati secara terkutuk? Silakan. Silakan. Mati secara terhormat atau mati secara terkutuk? Ayo. Halo. Iya, silakan Anda jawab. Mati terhormat atau mati terkutuk? Yesus mati dengan cara terkutuk. Ya, bagus. Berarti Bagus, yang kamu sembah betul kan? Makhluk kan? terkutuk bukan? Ya, udah kamu diam biar saya terusin. Jangan potong dulu. Oke? Nah, jadi Alkitab mencatat bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Oke? Tetapi ingat, siapa yang mengutuk? Bukan Tuhan yang mengutuk. Paulus mengutip bahwa yang mengutuk Yesus itu adalah Tuhan. Makanya larinya sebab ada tertulis. Berarti Paulus mengutip firman Tuhan. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22, nomor 23. Berarti yang mengutuk makhluk yang ada di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Yang kamu kutip dalam perjanjian lama itu tidak menyentuh tanah. Yesus menyentuh tanah. Tak ada hubungannya menyentuh tanah. Nah, kan kamu pikirannya ke situ, tidak ada. Kamu membangun narasi sendiri. Tidak. Membangun narasi kau sendiri. Biarkan. Coba kau baca ulangan 21 itu. Coba kau baca ulangan 21. Kalau Anda mengatakan menyentuh tanah, jadi Yesus mau dikubur di atas awan. Justru kamu terbalik. Jangan kau biarkan, dengar. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Artinya sebelum Sabat jasadnya harus turun dari pohon. Nah, terus yang kamu bilang bahwa mayatnya tidak boleh menyentuh tanah, sinkron nggak dengan Yesus? Yesus itu diturunkan jenazahnya sebelum Sabat. Persoalannya bukan masalah diturunkan, tapi tetap menyentuh tanah. Bukan begitu maksudnya. Baca dalilnya dulu. Baca dalilnya. Terkutuklah orang yang dengar. Baca dalilnya baik-baik. Apa yang dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang tidur di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang dikatakan? Coba kau baca pelan-pelan. Udah silakan. Baca aja. Ya, tadi saya baca Anda melawan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ini saya ulang ya. Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu jelas tuh. Makanya kau baca. Makanya kau baca. Siapa yang mengutuk?
orang yang mati di atas pohon? Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Berarti kamu menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Siapa makhluk yang dikutuk Tuhan itu? Ib. Setan. Kamu bisa buktikan Yesus berdosa. Justru karena itu bukan Yesus anak Maria yang digantung, tapi iblis. Karena iblis punya tubuh ya. Iblis punya tubuh. Wih, tanya Yesus. banget kamu. Iblis punya tubuh. Tanya Yesus. Kutanya dulu samamu. Yohanes 6 nomor 70, siapa yang digelari iblis oleh Yesus di situ? Makanya otakmu bengkok. Kamu bilang iblis digantung di salib. Emang ada tubuhnya iblis. Emang sekarang saya punya tubuh. Sekarang makanya kamu bego cuma. Sekarang saya tanya sama kamu. Tapi kamu pelintir. Sekarang saya tanya. Udah mulai ini sih ini udah mulai apa? Yohanes 6 nomor 70. Iblis kok digantung di Bagaimana manusia bisa menjamah roh? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Siapa yang digelari iblis? Siapa yang masuk iblis? Orang-orang Islam mengagumi kamu lu cuma. Dengerin, orang-orang Islam mengagumi kamu lu cuma. Siapa yang disebut iblis di antara ke-12 murid Yesus? Silakan. Kamu bilang tadi iblis digantung. Iblis punya tubuh. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Banyak di orang muslim antara ke-12. Dengar. Banyak orang muslim dengar. Kamu Di dikatakan antara ke-12 murid Yesus, di antara ke-12 murid Yesus, siapa yang digelari iblis? Siapa yang dipanggil iblis oleh Yesus? Gurunda, kamu dipanggil gurunda lo sama muslim. Tapi kamu bilang saya juga bertanya samamu. Jangan kau sembunyi di balik kata iblis itu. Udah jelas-jelas Yesus sendiri menyebut Yudas itu sebagai iblis. Pertanyaan saya balik samamu. Apakah Yudas tidak punya jasad? Punya. Kenapa Yesus memanggilnya iblis? Ayo. Ayo, paman. Udah kamu diam. Kamu Ayo, diam. paman. Iya, Kenapa Yesus memanggil Yudas iblis? Kenapa? Karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Itulah yang terjadi terhadap orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib itu kerasukan iblis. Tadi bahasamu bukan begitu cuma yang kamu bilang iblis digantung. Makanya saya bilang baru tahu bahwa iblis itu punya tubuh. Sementara orang Islam berpikir kamu itu bunda. Yang disebut iblis itu, dengar, yang disebut iblis itu makhluk halus, dan orang bisa disebut iblis ketika orang itu kerasukan iblis. Yesus berkata kepada Yudas, Yudas, kau adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Bukankah dia itu adalah berjasad? Kembali saya bertanya juga samamu, apakah Yudas ini makhluk roh, bukan jasad? Sama kan? Makanya belajar itu pakai otak, bukan pakai anus. Kan kamu yang berpikir tadi bahwa umpamanya Yesus dirasuki. Kamu tadi tidak bilang Yesus itu disalib loh. Nggak bilang Yesus itu disalib, yang kamu bilang iblis digantung. Jelas iblis. Jelas iblis yang digantung. Jelas iblis yang digantung. Kenapa saya katakan iblis yang digantung? Karena orang yang ada di atas tiang salib itu adalah orang yang kerasukan iblis. Itu kata Yesus loh. Kamu sendiri sudah membangun narasi orang dengan iblis. Itu aja udah dua Yesus yang membangun narasi itu. Yudas disebut iblis. Jangan kau pura-pura gila. Yesus yang mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Ayo, siapa di antara ke-12 murid ini iblis? Ya, saya nggak menyangka itu. Bagus. Kenapa kemudian Yudas disebut iblis? Kutanya dulu. Dengerin. Kutanya dulu samamu. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Boleh tidak orang yang kerasukan iblis yang disalib itu disebut iblis? Boleh tidak orang yang kerasukan disebut. Masalahnya Yesus tidak kerasukan. Bukan Yesusnya, yang disalib itu loh. Yang disalib itu.
Kan kamu bilang yang disalib itu adalah iblis. Yes, kalau dia orang Kalau kerasukan iblis itu setan, yang disalibkan, kalau dia bagaimana adalah iblis orang yang kerasukan kerasukan iblis? setan, Pekok. dengar. Pekok. Kalau Kalau dia iblis yang orang yang disalib, bagaimana kerasukan iblis setan, kerasukan dengar iblis? dulu. Kalau orang yang kerasukan setan boleh nggak disebut iblis? Masalahnya Yesus tidak kerasukan. Memang Yesus bukan kerasukan, memang bukan Lalu? Yesus yang disalib. Lalu Makanya kenapa? bukan dia yang disalib. Lalu Yang kenapa? disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Iblis. Pertanyaan saya kepadamu. Iblis. Pertanyaan Enggak, saya tadi lu bilang kepadamu. enggak. Tadi lu bilang bahwa yang Pertanyaan dikutuk itu. saya Jangan kepadamu, dulu saya lari balik. kemana-mana. Lu Pertanyaan jangan lari saya, dulu. pertanyaan Enggak. saya Bukan, kepadamu. saya enggak akan jawab. Apakah Yesus Saya enggak ini akan jawab. dengar? Enggak, Apakah saya akan Yesus jawab. ini Kamu bilang orang yang bahwa dikutuk Yesus oleh itu- Tuhan? Enggak, saya enggak Pertanyaan akan dulu. jawab. Saya Pertanyaan. tidak akan jawab karena kamu bilang bahwa yang digantung di kayu salib itu iblis. Bagaimana manusia Dan bisa kamu menjadikan mengatakan Yudas boleh disebut iblis karena dia kerasukan setan. Ya. Dan kamu pun Apakah- mengatakan bahwa orang yang kerasukan setan boleh disebut iblis. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib ini adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia kerasukan iblis. Kamu Pertanyaan tidak- saya, kamu tidak pertanyaan membangun saya narasi kepadamu. seperti Cuma di mana Pertanyaan saya, itu, dengar, Bang? dengarkan pertanyaan saya. Tidak ada Di mana manusia pasangan bisa tadi, menyalibkan Bang? Dosa iblis. apa, dengar, dosa apa yang Yesus lakukan sampai Yesus dikutuk? Bang, dalilnya Bang di mana Bang? Yohanes tadi berapa itu Bang? 6 ayat yang Abang bilang tadi itu. Yohanes 6 nomor 70. Dosa apa kepada Nggak ada saudara? Yohanes 6 nomor 70 di sini nggak ada. Kau bilang-bilang aja. Dengarkan. Dosa Baca, nggak apa? ada itu, nggak ada Dengar. Yohanes. Dosa Bilang-bilang aja apa juga, yang aduh. kemudian? Hei, Susah dengarkan dong. saya. Dosa apa yang kemudian Yesus lakukan Apa? sampai dia Yohanes dikutuk 6 oleh Tuhan? Ayat Dengar. nomor 70. dengar. Nggak ada. Gurunda bikin ayat baru. Dengarkan Kau ini, saya, Bang. dosa Gurunda apa? bikin ayat baru. Dengarkan. Iya, nggak ada. Ayo Bang, Gurunda bikin ayat Dengar baru. saya, dengar. Bahaya kau ini Bang. Iblis Dengarkan bisa digantung di kayu salib. dosa Bisa manusia apa yang menggantung roh. dilakukan kemudian oleh Yesus sehingga Gurunda. dia dengar Bahaya. Gurunda Dengar, bikin ayat dosa baru. apa Woi, kemudian- diam dulu napa? Itu pertanyaannya mau dikasih. Sabar kalian berdua. Silakan Gurunda. Lazim ya Allah ya Pertanyaan Karim. pokok. Dosa apa yang dilakukan kemudian oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Nah, jawab. Tuhan tidak mengutuk Yesus. Makanya kamu goblok cuma. Keluar Marah dia. Dosa apa yang dilakukan yang keluar sampai tadi dari Yesus mulutmu, Bang dikutuk Juma, oleh Tuhan? sejak Dosa kapan apa? di Yohanes sampai pasal 70? Tanya dulu sama kau. Jelaskan Apa sama sih? kau. Gurunda Apa sih? Yang kau bilang bikin tadi ayat baru. murid Yesus Apa? yang kau bilang iblis Yudas. Mana ada? Sejak kapan Yohanes itu sampai ayat 70? Enggak ada Bang Saya Juma. bilang apa Gurunda. samamu? Saya bilang Gurunda apa? begitu. Yohanes 6 nomor berapa? Nomor Lah, 70 Gurunda di nanya. mana itu? Lah Gurunda Loh, nanya. Yohanes 6 itu sampai nomor 71. Mana ada sampai ke situ ayat Yohanes, Bro? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya Tuhan. Yohanes 6 itu sampai nomor 71, cuplis. Apa nomor 71? Enggak ada nomor di sini, Bang. Ayat pun 71 enggak sampai, Bang. Di mana? Astagfirullahaladzim, Spill dulu, ya Bang, Allah, ya spill. Tuhan. Spill dulu lah. Matamu sudah dibutakan sama setan nih. Bukan, ini saya lagi pegang Alkitab saya, Bang. Kau spill dulu. Mana itu buktinya? Dinda Kores buka, boleh minta tolong. Orang ini harus Dibuka diajari, dulu. matanya Dibuka, perlu disunat dibuka. juga rupanya. Dibuka dulu. Jadi, Asal bilang-bilang aja, Bang. saudara Jekoloka pokok, pertanyaan saya tolong Anda jawab. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia yang dikutuk oleh Bang, bukan itu Elohim? aku tanya dulu, Bang. Jangan Abang menyesatkan dulu. Pasal mana itu dulu, Bang? Yang kau Yohanes bilang, 6 nomor 70, Cak nggak Ayu. ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Gimana Abang bohong. sih? Saya Abang bohong. belajar Bibelmu itu, kakekmu Spill, belum abang lahir, bohong. saya sudah tamat. Pil, mana? Aduh. Kau sunat Nggak mata tahu. juga ternyata. Yohanes 6 nomor 71 pun ada. Malu kau kan? Malu. Di Malu. mana? Astagfirullahaladzim. Sayangnya nggak ada yang bisa buka kamera. Ya. Yohanes 6 ayat Nomor- 70 enggak? Yohanes Waduh. Oke teman-teman, ini karena ungkap selesai. Terima kasih buat semuanya dari awal video sampai akhir video. Inilah
Ada 2 Oten, satu mengakui, satu tidak. Yang satu tidak mengakui, tapi dia tidak bisa memberikan data yang akurat. Ya pokoknya saya tidak mengakui, padahal datanya jelas. Yang satu mengakui ya sebagaimana yang dikemukakan atau pendapat dia waktu ditanya oleh Bang Juma. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila ada kata hilaf dari awal video sampai akhir video, kami mohon maaf. Ini diskusi, bukan monolog. Ini diskusi lintas agama. Ada Bang Juma, Kristennya 4 silih berganti naik turun. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.